Jadi memang di sini kelihatan bahwa RB Leipzig main lebih efektif dibandingin Leverkusen. Dan ini membuat Leverkusen akhirnya kalah untuk pertama kali di Bundesliga sejak Mei 2023. Yo guys, ketemu lagi sama gue di channel Audibal. Audi diskusi abal-abal. Salah, ketinggalan. Audi diskusi bola abal-abal. Waduh, boleh ketinggalan nih. Oke. Kali ini gue mau ngebahas satu pertandingan yang cukup menarik ya, di mana Bayer Leverkusen akhirnya kalah. Mereka kalah untuk pertama kalinya di Bundesliga semenjak Mei 2023, di mana itu merupakan musim 2022-2023, karena mereka waktu juara Bundesliga 2023-2024 mereka nggak mengalami kekalahan alias invincible, dan akhirnya Bayer Leverkusen kalah 2-3 lawan RB Leipzig di kandangnya sendiri, Bay Arena. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di video kali ini. Tapi sebelumnya, boleh dong lo untuk subscribe dulu nih channel Audibal supaya ya gue bisa mengembangkan channel lebih baik, dan kita juga bisa berdiskusi mengenai sepak bola bareng-bareng ya. Karena setiap komentar akan gue jawab, tentunya komentar yang baik, yang mengajak berdiskusi. Debat gak apa-apa, boleh, tapi yang penting berdiskusi. Oke? Jadi silakan subscribe, dan buat lo yang mau mendapatkan informasi seputar fakta-fakta menarik seputar sepak bola, bisa langsung aja masuk ke homepage IDN Times-nya gua. Linknya ada di deskripsi. Silakan lo masuk ke sana untuk dapetin artikel menarik soal sepak bola. Oke, kita langsung aja bahas mengenai Bayer Leverkusen lawan RB Leipzig. Jadi di pertandingan ini, si Bayer Leverkusen menurunkan susunan permainan terbaiknya. Ya, mungkin ada beberapa yang absen, tapi nggak terlalu signifikan ya, karena semuanya tuh ada, kecuali kiper. Si Hradecki itu nggak ada, jadi diganti sama Kovar. Sisanya, itu pemain utamanya mereka semua. Victor Boniface di depan, didampingin sama Florian Wirtz, terus juga sama Martin Terrier, ini pemain baru ya, dari Stade Reims. Kemudian ada Alex Garcia juga, pemain baru di lini tengah barengan sama Granit Xhaka. Di wingback ada Grimaldo, Frimpong. Belakang juga sama kayak musim kemarin nih, Piero Hincapié, Jonathan Tah, sama Tapsoba. Nah, di RB Leipzig sendiri itu juga susunan pemainnya kurang lebih hampir sama musim kemarin, cuma minus Dani Olmo doang yang pindah ke Barcelona ya. Sisanya depannya sama semua. Lois Openda, Benjamin Sesko, Xavi Simons. Kemudian di wingbacknya ada David Raum, Benjamin Henrichs. Di belakangnya ini ada pemain baru nih ya, Bitshiabu sama Lukeba nih. Nah, jadi ada beberapa pemain yang masuk. Nah, di pertandingan ini sebenarnya Leverkusen udah unggul duluan kan ya, 2-0 lewat golnya Grimaldo sama Frimpong. Ya, itu golnya Frimpong keren banget ya. Jadi dia ngelewatin pemain dulu, di mana dia tuh nge-expose sisi kanannya si RB Leipzig yang kosong, terbuka, dan tidak dijaga. Nah, dia lewat sudut sempit itu, dia bisa loh bikin keputusan untuk ngambil tiang deket ke lewat kaki kanannya dia, bukan kaki kiri gitu kan. Dia ngelawatin satu pemain, dia nge-shoot pakai kaki kanannya dia, bukan kaki kiri. Dan biasanya kalau di posisi itu kan ya, pemain tuh akan ngincar sudut jauh, tiang jauh, ya kan, pakai kaki kiri. Nah, ini dia nggak, dia lewatin pemain, habis itu ngincar tiang deket lewat kaki kanan. Wah, itu benar-benar good goal. Dan di pertandingan ini, sisi kanan kembali jadi titik lemahnya RB Leipzig ya, karena golnya Grimaldo juga dari sana. Ya, di mana sisi kanan kembali dieksploitasi. Di situ ada Terrier yang mengoper bola ke Florian Wirtz. Florian Wirtz yang nggak dijaga sama sekali, ngasih bola ke Grimaldo. Nah, Grimaldo juga pengambilan keputusannya tepat banget ya. Dia ngincar sudut kiri gawang. Sampai di situ Bayer Leverkusen sebenarnya cukup oke, tapi mereka kehilangan ritme permainannya. Mereka jadi suka salah passing, kemudian juga final passnya juga nggak bagus. Victor Boniface itu nggak dapat supply bola. Jadi sepanjang pertandingan itu ya momen golnya Grimaldo itu doang, Florian Wirtz kelihatan, sisanya nggak terlalu kelihatan. Martin Terrier juga gue nggak terlalu impress ya sama pemain ini ya. Dari pas main di DFL Super Cup, gue nggak terlalu
nggak terlalu impress sama si Martin Terrier ini nih. Jadi memang mungkin dia butuh adaptasi ya, karena dia masih pemain baru kan ya. Tapi memang nggak kelihatan itu Florian Wirtz, kemudian Grimaldo juga jarang ngasih umpan-umpan progresif. Jadi si Boniface itu benar-benar di depan terisolasi, dan lini belakangnya pun juga melakukan beberapa kesalahan kayak golnya Kevin Campbell. Itu kan nggak boleh terjadi ya. Jadi dia tuh bener dapat free space, free header, ya kan, pemain yang nggak begitu tinggi kayak Campbell bisa masuk ke kotak penalti, di mana si Hincapie itu nggak ngelihat belakangnya tuh ada si Campbell gitu loh. Jadi dia tahu-tahu nongol di situ, dan di situ ada kesalahan koordinasi karena si Tapsoba kan udah jagain Sesko. Si Hincapie itu tuh nggak jagain siapa-siapa, padahal dari dekat situ tuh juga si Jonathan Tah itu bukannya nutup ruangnya si yang space yang ditinggalin sama Hincapie sama Tapsoba, dia tuh malah mendekati si pemain lain itu dari RB Leipzig, kayaknya Lois Openda ya, kayaknya Lois Openda itu. Padahal Lois Openda udah ada yang jaga, jadi memang koordinasinya tuh kurang bagus. Campbell dapat free header, sebenarnya tuh nggak boleh terjadi ya. Itu kesalahan koordinasi banget ya di lini belakang. Abis itu masuk ke babak kedua. Nah, RB Leipzig itu mainnya sebenarnya dia nggak terlalu nyerang ya. Jadi dia cuma dapat sedikit peluang doang, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Lois Openda. Nah ini nih bedanya nih ya. Jadi si Leverkusen sama Leipzig sama-sama punya striker yang mainnya bagus di musim kemarin ya, Boniface sama Openda. Nah bedanya Openda tuh klinikal banget, jadi dapat sedikit peluang bisa langsung gol itu kan, lewat kolong sama satu lagi tendangan dari jarak jauh. Itu gol keren banget loh. Jadi dia itu sebenarnya udah ditutup ruang tembaknya, tapi dia ngincar tiang dekat. Jadi dia bukan ngincar tiang jauh, kasih tendangan curling jauh ke tiang kanan, tapi dia ngincar dari tiang kiri gitu loh. Padahal dia dari sisi kiri kan, dan di situ kipernya ya bisa karena dia itu lambat bereaksinya, atau ya memang ya dia nggak lihat karena mungkin sudut pandangnya tuh ketutupan sama backnya dia gitu loh, backnya Leipzig. Ada anjing nih. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di lini belakangnya Leverkusen tuh memang banyak banget salah koordinasi, dan itu yang membuat mereka itu kebobolan, dan mereka nggak bisa mencetak gol karena final pass-nya itu jelek banget ya. Boniface gak dapet bola, diganti sama Schick sama aja gitu kan. Strikernya kalau nggak dapet supply bola ya gimana dia mau nyelesain umpan. Pun kalau dapet peluang tuh ya setengah peluang doang gitu kan ya, nggak yang benar-benar peluang bersih. Jadi di sini memang Bayer Leverkusen totally kalah sama RB Leipzig. Kalau kita lihat dari statistiknya, padahal ya Leverkusen menguasai pertandingan dengan 62% ball possession, RB Leipzig cuma 38%. Nah, big chance Leverkusen ada 6, tapi Leipzig cuma ada 3, dan 3-3 jadi gol. Ini yang membedakan ya. Peluangnya sedikit tapi efektif. Sedangkan Leverkusen peluangnya ada 6. Ini nggak tahu ya, peluang 6 ini termasuk 2 gol. 4-nya lagi tuh beberapanya ada yang berbahaya, beberapanya ada yang nggak gitu berbahaya ya, tapi tetap dihitung jadi big chance. Jadi memang di sini kelihatan bahwa RB Leipzig main lebih efektif dibandingin Leverkusen. Dan ini membuat Leverkusen akhirnya kalah untuk pertama kali di Bundesliga sejak Mei 2023. Jadi akan seru ya Bundesliga di musim ini. Oh ya, by the way, Dortmund seri 0-0. Gue sedikit nonton Borussia Dortmund sama Werder Bremen. Cuma di babak pertama doang, dan itu sangat membosankan. Heran gue, gila nih Dortmund mainnya nggak jelas gitu loh. Nggak ada striker. Pertama dia naruh Maximilian Bayer di depan, tapi ya gitu kan, Bayer kan bukan striker, dia kan winger ya. Dan nggak mainnya nggak jelas gitu loh kan. Jadi nggak tahu arah serangannya kayak gimana, udah sampai final third nggak tahu bola dikemanain gitu loh. Jadi ya Dortmund kayaknya sulit nih musim ini ya. Kayaknya yang bisa bersaing di papan atas ya Leverkusen, Leipzig, dan mungkin Stuttgart ya. Tapi Stuttgart seri lagi nih. Seri dia 3-3 ya lawan Mainz ya. Kita lihat aja ya di musim ini bagaimana. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan lo punya komentar atau saran atau mau berdiskusi ya mengenai kekalahan Bayer Leverkusen ini, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini kemana-mana ya, ke media sosial, grup WhatsApp, grup Telegram, semuanya di-share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan
visit ke homepage gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audi Ramantyo, cabut dulu, ciao ciao.